Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto dengan NIM 2211110243180. Pengantar bisnis, di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari modul 1 sampai modul 3. Yang pertama, modul pertama yaitu tujuan, eh, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Lalu, jadi bisnis atau berbisnis itu ada tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Oke. Kebutuhan yang beraneka ragam. Jadi awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa. Sekarang berbisnis untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dimiliki. Lalu yang berikutnya adalah keuntungan atau laba gitu. Jadi para pembisnis ini juga ingin mendapatkan keuntungan atau laba, juga biasanya disebut dengan profit. Tujuan berbisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, biasa juga disebut dengan profit. Maka sebab itu pembisnis terus melakukan inovasi-inovasi. Kebanyakan orang untuk mendapatkan uang, mereka berbisnis untuk mendapatkan barang yang belum dimilikinya. Kebutuhan dan keinginan orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhannya. Pembisnis yang mendapatkan keuntungan lebih harus tetap terus berbisnis sehingga keinginannya dan kebutuhannya dapat dipenuhi. Pelaku bisnis, jadi ada pelaku bisnis. Yang pertama itu adalah karyawan, yang kedua adalah pemilik, penyedia material, lalu yang berikutnya adalah eh, pelanggan. Jadi karyawan memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yaitu keberlangsungan dalam berbisnis, lalu mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Perusahaan juga harus mengembangkan karyawan atau mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang tersebut, baik pelatihan atau motivasi-motivasi dan lain-lain. Penyedia material ini sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi agar tidak ada masalah baik dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Jadi memang sangat penting penyedia material ini dan juga untuk menjalin kepercayaan antara perusahaan A dan perusahaan B juga gitu. Lalu pelanggan, pelanggan ini perlakukan baik pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Jadi apabila kita memperlakukan pelanggan ini dengan baik, maka pelanggan itu insya Allah akan kembali lagi kepada kita. Lalu berikutnya adalah perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil umumnya pemilik jadi manajer, daerah operasional lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Untuk yang bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis atau manajer spesialis. Lalu yang berikutnya ini adalah batasan industri atau bisnis. Jadi memang ada bisnis-bisnis atau industri-industri yang bersifatnya kecil, menengah, dan besar. Seperti itu. Kalau misalnya untuk berbisnis kecil, itu mungkin pendapatan per tahunnya itu adalah 1 miliar ke bawah. Itu yang disebut dengan bisnis kecil. Ya. Ya, pendapatannya itu lebih kecil dari 1 miliar. Untuk industri menengah itu 50 ke bawah. Ya. Jadi untuk industri menengah itu pendapatan per tahunnya itu 50 miliar ke bawah. Untuk industri besar, untuk pendapatan per tahunnya itu adalah 50 miliar ke atas. Seperti itu. Jadi di sini juga ada ukuran usaha.
Yang pertama itu adalah mikro, jumlah pekerjanya itu 1 sampai 4 orang. Yang usaha kecil itu 5 sampai 19 orang, usaha menengah itu 20 sampai 99 orang, usaha besar itu di atas 100 gitu. Karena memang perusahaannya besar, juga pastinya membutuhkan karyawan yang banyak, pastinya juga di atas 100 seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah keberhasilan dan keunggulan usaha kecil. Keunggulan tidak birokratis dan mandiri, fleksibel, dinamis, kebanyakan pemilik ulet dan bekerja keras, efisiensi dalam pengeluaran, kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis. Untuk keberhasilan tersendiri, sikap kerja keras, optimis, menjual produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya usaha-usaha kecil ini kebutuhan apa sih masyarakat ini gitu. Jadi dia mengikuti tren gitu. Jadi tidak mengikuti produksinya, tetapi mengikuti tren. Gitu. Trennya apa sih ini? Maka kita jual ini. Trennya apa? Kita jual ini gitu. Jadi mengikuti tren, ibaratnya seperti itu. Faktor keberuntungan menjadi penting, sangat penting. Gitu. Kurang pengetahuan dan pengalaman tentang usahanya. Karena mereka memang bisnis kecil, dalam artian mereka berarti bisnis yang mungkin baru ya. Gitu. Bisa dikatakan baru. Lalu yang berikutnya adalah keterbatasan modal yang dimilikinya. Sangat minim modalnya. Lalu kelemahan usaha kecil, yang pertama itu adalah kurang berorientasi ke masa depan. Jadi kurang modernisasi. Jarang inovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi, kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, struktur modal kurang menjamin. Nah, itu jadi mereka tertinggal teknologi, mereka tertinggal dengan skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang seharusnya itu bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Lalu inovasinya itu sangat jarang. Lalu yang di modul kedua yaitu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab perusahaan yaitu ada kelemahan keamanan pekerja. Keamanan pekerja memastikan tempat kerja adalah baik, nyaman, baik tempat ataupun peralatannya gitu. Jadi pekerja ini juga harus merasakan kenyamanan gitu, keamanan. Perilaku pekerja memastikan tidak ada diskriminasi atau pengucilan gitu, atau perendahan gitu. Kalau misalnya di industri-industri yang mengadakan seperti prestasi itu mungkin itulah yang ada diskriminasi di situ. Lalu kesamaan kesempatan gitu. Kesamaan kesempatan tidak ada SATA. Lalu bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Keluhan, prosedur, kode etik, UU ketenagakerjaan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial kepada kreditur. Kewajiban keuangan, informasi kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, juga perusahaan bertanggung jawab memastikan pemegang saham, manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan. Gitu. Jadi untuk pemegang sahamnya juga kita harus memberikan kepercayaan untuk pemegang sahamnya seperti itu. Lalu yang berikutnya ini adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan ini jangan sampai kita membuka atau pabrik ya atau usaha kita juga harus memperdulikan lingkungan gitu. Jangan sampai lingkungan kita ini tercemari gara-gara bisnis kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Lalu tanggung jawab kepada masyarakat. Sama kita juga harus bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kita
berbisnis ya, dalam artian kita sudah ibaratnya sudah mapan ya, mungkin bahasanya ya, mungkin sudah sukses ya, gitu. Ya kita juga harus membantu masyarakat, entah itu kita kita membantu pembangunan, entah itu kita memperbaiki, entah kita memberikan beasiswa, entah itu kita memberikan sumbangan-sumbangan atau sembako-sembako. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut supaya bisnis kita ini berjalan di sekitar area tersebut. Yang lebihnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah eh, tanggung jawab sosial menurut Irma Milasari, yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab kepada pelanggan. Ya, jadi kita juga harus bertanggung jawab kepada pelanggan. Gitu. Jadi kalau misalnya barangnya rusak, ya barang pelanggannya rusak, ya kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus berani bertanggung jawab seperti itu. Lalu bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Ya, ini jaminan keselamatan kerja. Jadi harus ada jaminan kesehatan gitu, jaminan ketenaga kerjaan dan upahnya yang layak. Itu jangan sampai kita sudah capek-capek, sudah berkeringat tapi upahnya tidak pantas, tidak cocok. Lalu bertanggung jawab kepada lingkungan gitu. Jangan sampai mencemari lingkungan. Bertanggung jawab kepada investor, mendapatkan laporan keuntungan yang benar gitu. Jangan sampai kita menyeleweng ya, ibaratnya korupsi ya, memanfaatkan memanfaatkan eh, investor itu tidak baik. Lalu yang berikutnya adalah bentuk hukum lingkungan kebaikan dan keburukan perusahaan. Eh, kita geser. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yakni ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan badan hukum. Ini yang badan hukum ya. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia tidak menjadi dalam hukum yang sudah termasuk subjek hukum. Di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada eh, dan ini juga kalau misalnya eh, apa namanya hartanya ini gabung dengan perusahaan tersebut gitu. Maka apabila perusahaan tersebut maaf, kalau misalnya perusahaannya terpisah ya, maksud saya kalau misalnya hartanya terpisah, maka kalau misalnya ada kebangkrutan di perusahaan tersebut, maka yang bertanggung jawab itu perusahaannya, gitu. Nah, lalu kalau yang tidak badan hukum, ini kalau misalnya perusahaan, ini kalau misalnya harta kita ini masih nyangkut ya, masih nyatu dalam bisnis kita, apabila bisnis kita mengalami ada yang di dalamnya itu ya, misalnya seperti korupsi atau sejenisnya atau kebangkrutan atau kerugian. Nah, itu otomatis pihak-pihak ya atau pihak-pihak yang ada di dalamnya ini juga akan hartanya juga akan ditarik gitu. Tidak hanya harta eh, apa perusahaannya. Lalu yang berikutnya ini adalah bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan ini perusahaan perseorangan ya, perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu. Tentunya untuk sepertinya contohnya seperti keluarga lah, perusahaan keluarga seperti itu, yang bisa diteruskan kepada anak atau cucunya lah. Itu bagian perusahaan perseorangan. Modalnya itu memulai usaha kecil pastinya. Baru itu kerahasiaannya usaha terjamin gitu karena hanya keluarganya saja yang tahu seperti itu. Lalu yang berikutnya ini adalah kelemahan dan keburukan perusahaan perseroan, itu tidak bertanggung jawab, tidak
terbatas, kualitas manajerial, dan kualitas pekerja terbatas pula. Lalu di sini ada dua jenis perusahaan perkongsian. Perkongsian secara umum dan perkongsian secara terbatas ya. Untuk umum anggota bertanggung jawab dan aktif ya, ini dalam keseluruhannya ya. Keseluruhannya ini bertanggung jawab. Lalu kalau untuk yang terbatas ini hanya beberapa individu saja yang bertanggung jawab seperti itu. Lalu kebaikan perusahaan perkongsian, lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Nah, ada pun juga kelemahannya itu kesalahpahaman anggota yang mempengaruhi umur perusahaan itu menurun. Perseorangan terbatas, perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Ya, untuk saham yang biasa itu pembagian dividen perusahaan dapat tergantung dengan keuntungan perusahaannya gitu. Tapi kalau misalnya preferen ini sudah ditetapkan ya, dividennya ini dari awal ini sudah ditetapkan gitu. Apabila perusahaan tersebut ini mendapatkan keuntungan ya maka mendapatkan dividen gitu. Mendapatkan dividen yang tetap seperti itu. Kalau misalnya perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan ya tidak mendapatkan dividen seperti itu. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai sahamnya saja. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak berkaitan ya, tidak berkaitan langsung dengan perusahaannya tersebut. Tapi kalau misalnya keburukannya ini adalah pendirinya lebih kompleks gitu keburukannya, lalu peraturan yang harus dipatuhi. Suka merahasiakan perusahaan gitu. Jadi banyak sekali ya kalau apa kekurangannya ini apa keburukannya gitu suatu perusahaan perkongsian juga gitu dan harus diperhatikan juga seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.